Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di My Folk Channel. Maka pembahasan pada saat ini yaitu, baik ananda sekalian, kita belajar Quran Hadis pada bab 5. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pelajaran saat ini yaitu dengan judul Kurai akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialis, hedonis, dan konsumtif. Pembahasan kita dengan tema materialistis, hedonis, dan konsumtif berkisar pada surah Al-A'la, surat ke-87, ayat 14 sampai 19. Dan surah Al-Qasas, surat ke-28, ayat 77. Dan surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 184. Pada kompetensi inti akan kita bahas: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berintegrasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah dan menyaji serta menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, menguraikan, merangkai, dan memodifikasi serta membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dalam kompetensi dasar, kita akan membahas menerima kebenaran tentang kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. 2. Menjalankan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal dasar pembentukan sikap anti korupsi. 3. Menganalisis isi kandungan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 dan surat Al-Qasas ayat 77 dan surat Ali Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. 4. Mendemonstrasikan hafalan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 dan surah Al-Qasas ayat 77 dan surah Ali Imran ayat 148 serta menyimpulkan keterkaitan kandungan surat tersebut dengan kesalahan gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif pada zaman akhir ini. Dalam indikator pembelajaran, kita akan membahas menjelaskan pengertian materialistis, hedonis, dan konsumtif. 2. Menterjemahkan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 serta surah Al-Qasas ayat 77 serta surah Ali Imran ayat 148. 3. Menjelaskan isi kandungan surat tersebut. 4. Menjelaskan keterkaitan di antara surat-surat tersebut tentang adanya hubungan kehidupan dunia akhirat. 5.
menunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan surat-surat tersebut tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. 5. Melafazkan surat-surat hafalan daripada ayat-ayat tersebut dan dengan artinya. 6. Mendemonstrasikan hafalan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, Al-Qasas ayat 77, dan surat Ali Imran ayat 148 dengan artinya. 6. Membuat proyek video surat Al-A'la dan surat Al-Qasas serta surat Ali Imran tersebut. 7. Mempresentasikan proyek video tersebut. 8. Membuat kesimpulan keterkaitan kandungan surat-surat tersebut dengan kesalahan gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif pada zaman ini. 8. Mempresentasikan kesimpulan keterkaitan kandungan surat-surat tersebut dengan kesalahan gaya hidup materialis, hedonis, dan konsumtif pada saat ini. Peta kompetensi. Materi. Al-Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19, Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77, Surah Ali Imran 148. Aktivitas. Membaca dan menulis ayat. 2. Menterjemahkan secara individu. 3. Menganalisis isi kandungan. 4. Menghafalkan ayat yang berpasangan. 5. Berdiskusi keterkaitan ayat. 6. Membuat laporan keterkaitan ayat. 7. Mempresentasikan laporan. 8. Membuat proyek video. 9. Mempresentasikan proyek video. Keterampilan. Literasi media, komunikasi, ketelitian, kepedulian sosial, kerjasama, berpikir kritis, kreatif, literasi digital. Baik anak-anak, kita akan membahas materi ini dengan secara sesama dan mendalam dengan memusatkan konsentrasi. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekalinya dengan potensi baik dan juga potensi buruk. Manusia bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk. Tergantung seberapa cerdas ia mengolah potensi yang Allah berikan dalam saat kelahirannya. Jika seseorang mampu mengolah potensi baiknya, maka ia akan menjalani kehidupannya di jalan yang lurus, jalan yang diredai Allah. Dan sebaliknya, jika potensi buruk yang dihidupkan dalam dirinya, maka jadilah ia tersesat, bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda semuanya, pada saat ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan gaya hidup. Gaya hidup adalah merupakan salah satu ukuran seseorang itu termasuk golongan yang taat aturan Allah atau sebaliknya. Orang yang taat aturan Allah, maka ia tawadu, rendah hati, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ia malu kepada sesama manusia, terutama kepada Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat aturan Allah, ia akan menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Gaya hidup adalah suatu prinsip
atau cara seseorang dalam menjalani hidup ini, apakah prinsipnya dunia ataukah prinsipnya akhirat? Dunia oriented atau akhirat oriented? Maka gaya hidupnya akan dipengaruhi oleh potensi yang ada pada dirinya. Maka Imam Al-Ghazali berkata ada 4 macam potensi yang ada pada diri manusia. 1. Potensi bahimiah, yaitu unsur kebinatangan. Binatang, kita lihat dia punya nafsu. Dengan nafsunya itu tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah. Asalkan perutnya kenyang, atau asalkan keinginannya tercapai, maka dia tidak mempedulikan halal dan haramnya. Yang kedua, subu'iyah. Subu'iyah adalah kepuasan. Manusia mempunyai kepuasan. Bahkan kadangkala manusia buas, lebih buas dari binatang buas. Di hutan belantara yang buas adalah harimau, singa, macan tutul, dan lain-lainnya. Tetapi dia tidak pernah memakan anaknya sendiri. Tetapi manusia semakin buas, kadangkala dia malah merusak dan memakan manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah syaitaniyah. Syaitaniyah yaitu manusia suka menghasut, suka menggerogoti, suka memberikan masukan kepada orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Setan bukanlah makhluk, tetapi setan adalah sifat dari manusia dan sifat dari jin dan iblis. Ketika manusia dan jin, iblis melakukan perbuatan salah atau mengajak orang lain berbuat salah, maka dia adalah setan. Begitu juga manusia. Apabila manusia itu suka mengajak orang lain berbuat salah atau dirinya sendiri yang berbuat salah, berarti pada saat itu memposisikan dirinya adalah setan. Sebagai contoh, sang istri mengajak atau memerintahkan kepada sang suaminya untuk korupsi, berarti ini adalah istri setan. Atau suami melarang istrinya melaksanakan ibadah atau melakukan kemungkaran, berarti suami ini adalah suami setan. Begitu juga yang lainnya, bahwasanya siapa saja yang melakukan kesalahan atau mengajak orang lain untuk berbuat salah, berarti adalah setan. Yang keempat adalah Rabbaniyah. Rabbaniyah adalah sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ada Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ada juga Al-Mutakabbir, yaitu membangga-banggakan diri, menyombong-nyombongkan diri, membesar-besarkan dirinya. Ada pada diri manusia sifat-sifat Tuhan. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan selanjutnya. Manusia dalam berbuat dengan potensi yang dimilikinya tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, maka potensi itu akan berkembang, di mana perkembangannya itu yang dipengaruhi 4 macam nafsu. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada 4 macam nafsu. 1. Nafsul amarah yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratum bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada yang berbuat buruk. 2. Nafsul lawamah.
Nafsu lawamah yaitu nafsu yang suka menyesali diri. Asal lawamah dari kata-kata lama yalumu, artinya mencela, yaitu seseorang yang mencela dirinya karena terdorong berbuat salah, karena terdorong berbuat sesuatu sehingga dia merasa menyesali diri. Sebagaimana di dalam surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Apa kata Allah? Aku bersumpah dengan nafsu yang selalu menyesali diri. 3. Nafsu mulhamah dalam surah Asy-Syamsi ayat 8. Nafsu mulhamah yaitu nafsu yang suka mengajak dan merongrong orang lain untuk berbuat baik maupun untuk berbuat jahat. Sebagaimana di dalam surah Asy-Syamsi ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka nafsunya mengajaknya berbuat durhaka, fujur, atau berbuat takwa. Jadi seseorang yang punya nafsu mulhamah, dia ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan salah dan perbuatan benar, serta mengajak orang lain perbuatan salah dan perbuatan benar. Berarti ini adalah nafsu mulhamah. 4. Nafsu mutmainnah yang terdapat di dalam surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke jalan Tuhanmu, masukilah sorgaku, dan masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, dikarenakan perbuatannya perbuatan yang akan menyenangkan dirinya maupun yang akan menyenangkan orang lain. Seseorang diharapkan untuk mempunyai hati yang tenang dan jiwa yang tenang dengan beribadah dan berubudiah kepada Allah sebagai jalan untuk menenangkan diri dan orang lain. Nafsu inilah yang dipanggil oleh Allah nanti akan masuk ke dalam surga, sedangkan yang lainnya tidak pernah dipanggil oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, orang-orang yang beriman hanya diberi kabar gembira. Tapi kalau sekedar beriman hanya mendapatkan gembira. Sedangkan kalau orang beriman mempunyai nafsu mutmainnah, di samping dia bergembira, nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya dan hambanya, dan akan selamat dia di dunia wal akhirah. Gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif adalah beberapa contoh sikap yang jauh dari aturan Allah. Orang yang semacam ini tidak lagi peduli kepada sesama manusia, apalagi kepada Tuhannya. Dalam bab ini, Ananda akan mempelajari bagaimana seharusnya seseorang beriman menjalani kehidupan agar dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, sehingga tidak menganut gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Amatilah gambar ini. Kalau kita perhatikan, seseorang yang bergaya hidup materialistis, yaitu uang yang berlipat ganda, dia bergembira, sementara nanti dia akan susah. Sedangkan gambar yang sebelahnya adalah orang yang sederhana, seringkali lebih mewah daripada menghambur-hamburkan kekayaan. A.
Isi Al-Quran Surat Al-A'la, Surat ke-87 ayat 14-19, serta Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dan Surat Al-Imran ayat 108. 1. Mewaspadai gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Gaya hidup materialistis saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Korbannya tak hanya orang-orang yang hidup di perkotaan saja, tetapi juga di perdesaan, dari orang dewasa hingga anak-anak, dari pejabat sampai rakyat biasa, sudah banyak yang terjangkit gaya hidup materialis. Akibat gaya hidup materialistis, banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, perampok, penipu, dan perilaku kriminal lainnya. Dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, agar kebutuhan materinya terpenuhi. Mereka tak peduli lagi mana saudara, tetangga, teman, sahabat, bahkan orang tua yang terpenting bagi mereka mendapatkan keuntungan materi. Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistis, karena mereka tahu bahwa Allah sudah melarang keras, bahkan mengancam para pelakunya masuk ke dalam neraka hutamah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hutamah, surat yang ke-104 ayat 1-9. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mengupat dan mencela. Allazi jama'a malau wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira hartanya lah yang akan mengekalkannya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Dan sekali-kali tidak, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Yaitu narullahil muqadah, api Allah yang bergejolak. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakarnya sampai ke dalam lubuk hati. Alaihim mu'sadah, mereka penduduk neraka hutamah ditutup rapat-rapat, tidak bisa keluar dari itu. Fi amadim mumaddadah, mereka di saat itu digantung pada tiang-tiang yang panjang. Anak-anakku sekalian, begitu berat ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hedonis, konsumtif, dan materialis dan individualis. Demikian buruknya orang-orang yang memiliki gaya hidup materialistis di hadapan Allah. Dengan demikian,
Sebagai orang yang beriman, sudah sepantasnya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, tidak tergiur dengan godaan dunia yang penuh tipu daya. Hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa bahagia. Ia tidak mempedulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dunianya. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana, yang penting dirinya senang dan bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli, apakah itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan belanja dan belanja, yang penting bahagia. Orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teman setan. Firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syaitan wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini sudah banyak dilupakan oleh orang-orang yang beriman. Tidak sedikit yang tergoda untuk berganti barang lama dengan yang baru, padahal yang lama masih dapat digunakan. Lebih buruk dari itu, ada juga yang membeli sesuatu tetapi hanya ditumpuk-tumpuk tanpa bermanfaat sedikit pun bagi dirinya dan orang lain. Maka, sebagai orang yang beriman, waspadalah dengan rayuan dunia yang melalaikan. Jangan sampai kita mengejar kesenangan dunia tetapi lupa bahwa ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu hari akhirat. Dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen. Maka siapa mengisi dunianya dengan amal soleh, maka ia akan mendapatkan balasan di dua tempat, yaitu di dunia dan akhirat. Tetapi jika menyia-nyiakan kehidupan dunia ini, tidak beramal soleh, maka ia akan kehilangan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 11, yang artinya, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. 2. Al-Quran Surat Al-A'la, surat ke-87 ayat 14-19. Baca dan pahamilah ayat berikut, kemudian tulis sebagaimana petunjuk agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya,
lalu dia salat, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulunya, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Penjelasan ayat. Dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 15, Allah telah berfirman, Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya, mereka mensucikan diri. Mereka selalu ingin kepada Allah dan tunduk melakukan sholat. Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia ini adalah ujian atas keimanannya. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 7 Allah telah menjelaskan, Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Maka tampaklah kehidupan dunia bagi orang-orang yang terpuji selalu ruku dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah. Jiwa, raga, dan hartanya ia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam surat Al-A'la ayat 16-17 Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat. Sebagaimana perintah Allah, kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara saja. Sebagai orang-orang yang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistis, hedonis, dan konsumtis. Karena perilaku yang demikian bukan hanya rugi di dunia, tetapi juga kelak di hari kiamat. Dan Allah sudah menegaskan bagi orang-orang yang bergaya hedon dan konsumtif adalah tempatnya di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuannya dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa gembira dan tentram hatinya dengan kehidupan dunia ini, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka, disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Yunus ayat 7 dan 8. Dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 18-19, Allah telah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Anak-anakku sekalian, mari kita meneliti dan memperhatikan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi dengan melaksanakan diskusi kelas. A. Aktivitas individu dan diskusi kelas. Setelah Ananda membaca dan menulis surah Al-A'la ayat 14-19, tentunya Ananda memiliki pertanyaan. Cobalah rumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan wawasan dalam tabel berikut ini. Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui guru untuk diskusi selanjutnya. Setelah Ananda membaca dan memahami
seperti materialistis, hedonis, dan konsumtif, serta Al-Quran Surah Al-A'la ayat 14-19, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud materialistis, hedonis, dan konsumtif? 2. Jelaskan kenapa kita harus menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. 3. Apa bahayanya gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif? 4. Bagaimana usaha menghindarkan diri dari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif? 5. Bagaimana sikap orang-orang yang mampu menghindari diri dari gaya materialistis, hedonis, dan konsumtif? 6. Bagaimana pendapatmu tentang korupsi? B. Praktek membaca. Berlatihlah membaca surat Al-A'la ayat 14-19. Simaklah bacaan temanmu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, sesuai dengan tabel berikut ini. Tulis nama, apakah lancar atau kurang lancar. C. Aktivitas individu menerjemahkan. Telusuri arti kalimat-kalimat pada surah Al-A'la ayat 14-19 berikut ini dan catatlah di buku tulis sebagaimana bahan penilaian portofolio. Yang pertama, bal tu'siruna. Yang kedua adalah qad aflaha. Yang ketiga, man tazakka. Yang keempat, wa zakaras. Yang kelima, rabbihi. 6. Fasalla. 7. Al-hayatu dunya wal akhirah khairu wa abqa. Untuk aktivitas diskusi, berkelompoklah di setiap kelompok 4 orang atau 5 orang. 2. Coba Ananda diskusikan jenis kegiatan orang-orang yang beriman yang mencerminkan surah Al-A'la ayat 14-19 dan jelaskan tujuannya. 3. Siapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusi. 4. Carilah buku-buku sumber di pustakaan atau sumber lain yang menunjang. 5. Presentasikanlah hasil diskusi Ananda di depan kelas. 6. Setiap kelompok memberi penilaian kepada kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusi. 7. Hasil diskusi harus dicatat dalam tabel seperti berikut ini. Penjelasan surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atas kebahagiaan negeri akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya dunia. Jika mendapat rezeki, berdermalah untuk infak dan sedekah, membantu fakir miskin, duafa, serta amal soleh lainnya. Jika menjadi pegawai, maka bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah sesuai dengan ketentuan dan terimalah gaji sesuai dengan ketentuan. Jangan ambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal. Namun demikian, orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memenuhi ambisi dunianya. Ia lupa ada balasan dari kejahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai orang-orang beriman, hendaknya kita senantiasa bersyukur karena sangat banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita berusaha menghitungnya, kita tidak akan sanggup. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah menjanjikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahnya. Jikalau kamu ingkar nikmat Allah, maka kami akan menambah siksaan dan azab Allah kepadanya. Ingatlah, azab Allah sangatlah keras. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Selanjutnya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia dan menandakan bahwa Allah melarang pelit terhadap diri kita. Kita hendaknya mencukupkan kebutuhan sandang pangan, papan, dan kebutuhan hari-hari lainnya secara tidak berlebihan. Karena berlaku boros atau berlebihan adalah berlaku setan. Allah telah berfirman, Innal mubazzirina kanu ikhwan syaitan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya mubazir itu adalah teman-teman setan. Dan setan terhadap Tuhannya benar-benar ingkar. Kemudian, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Ini isyarat bagi kita agar peduli kepada sesama. Harta yang Allah anugerahkan jangan digenggam sendiri, karena dalam harta itu terdapat hak fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Pada akhir ayat ini, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini melarang jangan berlaku sombong dengan harta yang Allah anugerahkan. Jangan berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak. Allah tidak menyukai kerusakan. Setelah memahami Quran Surah Al-Qasas ayat 77, pasti Ananda dapat menarik kesimpulan bahwa dengan mengamalkan Surah Al-Qasas ayat 77, maka kita akan terhindar dari gaya hidup materialis, hedonis, dan konsumtif. Dengan memahami ayat tersebut, kita akan memilih berbagi rezeki dengan sesama daripada menghambur-hamburkan untuk kepentingan dunia hanya semata. Video dan diskusi kelas. Setelah Ananda membaca dan menulis surah Al-Qasas 77, tentunya Ananda memilih pertanyaan. Cobalah merumuskan pertanyaan untuk mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut ini. Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaan melalui guru di diskusi. Setelah Ananda membaca surat dan memahami Al-Quran surah Al-Qasas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. B. Praktek membaca. Berlatihlah membaca surah Al-Qasas ayat 77. Simaklah bacaan temanmu sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan, dan tuliskanlah dalam tabel berikut ini. C. Aktivitas individu menerjemahkan. Telusuri arti kalimat-kalimat pada Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 berikut dan catatlah di buku tulis Ananda sebagai bahan penilaian portofolio. D. Aktivitas diskusi kelompok. 1. Berkelompoklah setiap kelompok 4 atau 5 orang. 2. Coba Ananda diskusikan jenis karunia Allah atau rezeki dan pemanfaatannya dalam menjaga keseimbangan dunia dan akhirat sesuai dengan isi kandungan surah Al-Qasas ayat 77. 3. Siapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusi. 4. Carilah buku-buku sumber yang di perpustakaan atau sumber lain yang menunjang. 5. Presentasikanlah hasil diskusi. 6. Setiap kelompok memberi penilaian kepada kelompok lain. 7.
Hasil diskusi catatlah dalam tabel sebagaimana berikut ini. C. Aktivitas 4. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 148. Baca dan pahami ayat berikut, kemudian tulis bagaimana petunjuk guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasamahumullahu sawabad dunya wa husnus sawabul akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Penjelasan ayat. Surah Al-Imran ayat 148 menjelaskan bahwa orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Maka orang-orang yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah. Mereka yakin tidak ada yang menjadi tujuan hidup kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungannya. Rangkuman. 1. Orang-orang yang beriman akan mendapat balasan kebahagiaan dunia akhirat. 2. Orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah dengan mendirikan salat. 3. Orang-orang yang tidak beriman lebih mementingkan kehidupan dunia dengan berperilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. 4. Allah mengingatkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama. 5. Anugerah yang telah Allah berikan harus digunakan untuk menuju kehidupan akhirat. 6. Kita dapat memenuhi kebutuhan pokok sandang, papan, pangan, dan rezeki dari Allah, tetapi jangan boros dengan perilaku hedonis dan konsumtif. 7. Sebagian rezeki kita harus berbuat baik pada orang lain dengan berinfak dan bersyukur pada Allah. 8. Harta yang Allah anugerahkan jangan digunakan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. 9. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 147. Rabbana ighfir lana dzunubana israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam kerusakan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum-kaum yang kafir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu yalhas zalika masalu qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Sadaqallahul azim. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jikalau kami kehendaki manusia itu, pasti dan pasti kami muliakan dan kami tinggikan derajatnya dengan agama Al-Quran dan Sunnah. Walakinnahu, akan tetapi manusia itu akhlada ilal ard, larut dengan dunianya, loba dengan dunia, tomak dengan dunia. Wattaba hawahu,
dan dia selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Famathaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaan dua macam manusia itu diibaratkan seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas, jikalau kamu halau anjing itu, dia tetap mengulurkan lidahnya. Wa in tatrukuhu yalhas, dan jikalau kamu biarkan saja dia tetap mengulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan, contoh, misal orang-orang yang selalu mendustakan ayat-ayat kami. Lalu Allah sampaikan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah umat dahulu, bagaimana mereka loba tomak dengan dunia dan memperturutkan hawa nafsunya, la'allahum yatafakkarun, agar mereka selalu berfikir. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, manusia dalam menjalani hidupnya mempunyai dua gaya hidup, yaitu gaya hidup secara duniawi, gaya hidup secara ukhrawi. Bagaimana dan apa maksud daripada gaya hidup? Gaya hidup itu adalah prinsip, cara dan metode seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka manusia menjalani hidup dan kehidupan ini ada yang bertujuan hanya dunia semata. Segala pekerjaannya, segala perbuatannya bertendensi kepada hanya keuntungan dunia saja. Ketika dia pergi ke kantor, dia ingin mengharapkan gaji yang berlipat ganda. Sepulang di kantor lalu dia belanjakan dan dia bayarkan untuk membeli segala sesuatu. Maka kalau ini hanya tujuannya dia bekerja, ini adalah hanya tujuannya untuk dunia. Tetapi ketika manusia, ketika dia berangkat dari rumah, diawali dengan bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya pergi ke kantor dalam rangka mencari rahmat, mencari karunia, mencari rezeki dari Allah. Saya bekerja karena Allah. Diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Rezeki yang dia peroleh, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia hidup di dunia ada dua orientasi. Yang pertama hanya orientasi keduniaan saja. Maka orientasi keduniaan ini, maka dalam hidupnya adalah makan untuk hidup, hidup untuk makan. Inilah manusia yang berorientasi keduniaan saja. Tetapi ketika ada orang yang berorientasi kepada akhirat, makan untuk hidup, hidup adalah untuk ibadah. Inilah yang disebut dengan akhirat oriented, berorientasi kepada akhirat. Di setiap langkah kehidupannya, dalam setiap perbuatannya hanya bertendensi kepada ibadah, bertendensi kepada amal, dan hanya dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia hanya berorientasi untuk dunianya, maka waktu demi waktu, hari demi hari, maka dialah yang dikatakan orang yang merugi. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khus.
Demi masa sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Lalu siapakah manusia yang tidak merugi? Illallazina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang dalam setiap perbuatannya diawali dengan iman, yakin kepada Allah, kemudian orang-orang yang mau beramal soleh dan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Lalu dia saling sehat menasihati, memberikan output dan input kepada orang lain dengan secara sabar dan dalam kebenaran. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Maka dalam teori kehidupan manusia yang hanya bertendensi kepada dunia saja, ada 4 sifat yang mereka miliki. Yang pertama adalah mereka akan memiliki sikap, yaitu yang disebut dengan materialis. Apa itu materialis? Orang yang materialis adalah orang yang tujuan hidupnya, tujuan perbuatannya, tujuan tindakannya hanya untuk demi benda, hanya untuk keuntungan duniawi saja. Orang yang materialis, tujuan hidupnya hanyalah dunia saja. Kita hidup pada hari ini, kita gunakan segala kesempatan, kita gunakan segala kemampuan, hanya tidak lain dan tidak bukan untuk keuntungan dunia saja. Sekarang kita hidup, kita nikmati dengan berpoya-poya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah orang-orang yang materialis. Kemudian orang yang materialis ini juga disebut dengan hedonis. Apa itu hedonis? Orang-orang yang hanya tujuan hidupnya dia bersikap hedon. Hedon adalah dalam segala tindakannya hanya tujuan dunia, sehingga dia tidak mau lagi membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang baik dengan yang tidak baik. Yang penting asalkan tujuan tercapai, asalkan maksud terlaksana, tidak mempedulikan apakah halal dan haram, tidak mempedulikan apakah ini merusak, mengganggu atau mengganggu kepentingan masyarakat. Inilah yang berjangkit pada hari ini. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, pada saat ini kita umat Islam sangat diuji, di mana orang-orang yang materialis dan hedonis tadi pada saat ini mereka merajalela demi hanya satu virus. Ingin mereka korbankan masyarakat khalayak ramai, ingin mendapatkan suatu keuntungan. Biarlah masyarakat, biarlah agama Islam hancur lebur. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, ini sudah merebak, ini sudah merajalela dari tingkat RT sampai ke atas dalam negara kita ini. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, kita enak-enaknya selama ini sudah hilang daripada virus yang kita khawatirkan, lalu kita sudah menjadi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, sehingga kita ramaikan rumah Allah selama ini. Pada hari ini orang hedonis, orang konsumtis, mereka pada hari ini ingin mendapatkan keuntungan, mereka bersilat lidah, mereka berpolitik demi tujuan mereka tercapai. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan konsumtif. Apa itu konsumtif? Konsumtif adalah seseorang yang menikmati, seseorang yang membeli,
seseorang yang memiliki segala keuntungan dunia ini secara berlebihan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita, la tabziru, janganlah kamu bermubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syaitan. Sesungguhnya mubazir itu adalah teman setan. Orang-orang yang konsumtif, dia miliki segala sesuatunya dengan secara berlebihan. Kalau mobilnya, kalau tidak 5 buah, dia tidak paham. Kalau hartanya, kalau tidak berlimpah luah, dia tidak senang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat saudara-saudara kita di sekeliling rumah kita, mereka bersusah payah, bercucuran air mata, merenungkan nasibnya. Sementara kita orang-orang yang berlebihan. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang konsumtif, maka akan muncul di dalamnya adalah individualis. Apa itu individualis? Individualis adalah hanya suka menang sendiri, hanya suka mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang mau susah, mau gelisah, orang membutuhkan, dia tidak peduli. Yang penting dia adalah senang dengan sendirinya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, maka dari 4 sifat ini, inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 176 tadi. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Jikalau kami inginkan manusia ini, sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman menjelang hari kiamat, pasti dan pasti kami tinggikan dia, kami muliakan dia, kami senangkan dia dengan agama, dengan nilai-nilai syariat, dengan sunnah dan Al-Quran. Tetapi sayang beribu kali sayang, ada 2 sifat yang ada pada dirinya, yaitu akhlada ilal ard. Dia loba, tamak, rakus dengan dunianya. Dia mementingkan diri sendiri, dia konsumtif, dia hedonis, dia materialis, maka dia loba dengan dunia. Kemudian yang kedua adalah wattaba hawahu. Dia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya tidak akan terbatas. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu, tetapi memperturutkan hawa nafsu ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gunanya nafsu? Nafsu itu tujuannya adalah untuk kebajuan umat manusia. Tetapi nafsu harus kita kendalikan. Apa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah nilai-nilai agama yang ada pada diri seseorang itu. Ketika nilai-nilai agama sedikit atau tidak ada dalam diri seseorang, maka dia akan seperti yang kita sampaikan ini adalah wattaba'a hawahu, memperturutkan hawa nafsunya, seolah-olah dunia ini hanya dia hidup di dunia saja. Dia tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia ini. Kita sebagai orang yang berakal, apakah kita tidak menyadari sudah berapa banyak dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, nenek-nenek moyang kita yang mereka dulu hadir di sini, mereka dulu hidup di sini, mereka ada di samping kita, dan sekarang apa mau dikata,
mereka sudah mendahului kita dan dia tidak akan pernah kembali ke dunia yang fana ini. Perjalanan kehidupan mereka berlanjut kepada yaumul akhir. Dan kita yang hidup pada hari ini pasti akan mengalami nasib yang sama dengan saudara kita yang sudah mendahului kita. Apakah ini tidak menjadi pemikiran bagi kita? Dunia ini hanyalah sementara, sementara akhirat adalah selama-lamanya. Lalu disampaikan oleh Allah, famasaluhu kamasalil kalbi. Mereka orang-orang yang memperturukan dunia, memperturukan hawa nafsunya, halal menjadi haram, haram menjadi halal. Segala politik yang mereka lakukan demi mencapai tujuannya, mereka inilah seperti anjing-anjing yang mengulurkan lidah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun.